wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat malam semuanya. Rasa syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dengan kondisi yang berbahagia dan sehat walafiat. Tidak lupa saya curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Teman-teman yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara penyuluhan edukasi kesehatan ini. Teman-teman yang berbahagia, saya juga berharap dengan diselenggarakannya acara ini bisa menjadi motivasi teman-teman untuk menjaga kesehatan dalam diri sendiri. Lalu selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Sania Siregar. Saya mahasiswi Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya sebagai pemateri akan memaparkan materi saya yang berjudul pentingnya mengkonsumsi tablet tambah darah untuk pencegahan anemia bagi remaja putri dan wanita usia subur. Nah, sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini saya terlebih dahulu akan memberikan pretest, yang pretest ini dimana bertujuan untuk menguji pengetahuan teman-teman, seberapa jauh pengetahuan teman-teman tentang pentingnya mengkonsumsi tablet tambah darah untuk pencegahan anemia. Untuk pengisian pretestnya ini saya beri waktu 10 menit dan pengisiannya melalui link Google Form yang sudah saya bagikan kepada teman-teman. Untuk pengisiannya dimulai dari sekarang. Di sini saya akan membagikan leaflet kepada teman-teman semua. Ini leaflet ini bisa dibaca-baca di rumah ya teman-teman. Baik, agar tidak memakan waktu, kita mulai acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan hasil PowerPoint saya yang berjudul pentingnya mengkonsumsi tablet tambah darah untuk pencegahan anemia bagi remaja putri dan wanita usia subur. Sebelumnya teman-teman pada tahu nggak sih anemia itu apa? Ada yang bisa angkat tangan dan jawab anemia itu apa? Oke, jadi anemia itu adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin atau kadar Hb ini dalam sel darah merah itu lebih rendah dari nilai normal. Nah, biasanya itu kita sebut dengan gejala 5L, yaitu lesu, letih, lemah, lelah, dan juga lalai. Lalu selain 5L tadi, gejala lain dari anemia itu sulit berkonsentrasi, lalu ada pusing dan kepala terasa ringan, mudah merasa lemah dan lelah, kulit wajah, mata, mulut, kuku, dan telapak tangan berwarna pucat. Nah, kenapa sih orang yang mengalami anemia itu cepat merasa lemah, pusing, dan sulit berkonsentrasi? Nah, seseorang yang anemia itu cepat mengalami lelah, pusing, dan sulit berkonsentrasi itu karena hemoglobin yang ada di dalam
darahnya itu kurang. Padahal hemoglobin ini berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya kadar hemoglobinnya kurang, otomatis oksigen yang dibawa sel darah merah ke seluruh tubuh juga nggak akan cukup. Makanya orang anemia itu kadang cepat merasa lemah, pusing, dan juga sulit untuk berkonsentrasi. Nah, ternyata di Indonesia angka kejadian anemia menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2014 ada 21,7%. Dan parahnya lagi, menurut Riskesdas tahun 2018, angka kejadian anemia pada perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu perempuan sebesar 27,2% dan laki-laki sebesar 20,3%. Nah, teman-teman di sini pada tahu nggak sih kenapa perempuan itu lebih beresiko terkena anemia ketimbang laki-laki? Ada yang tahu nggak? Nah, remaja putri dan wanita usia subur itu lebih beresiko mengalami anemia karena disebabkan yang pertama itu disebabkan karena pendarahan, yaitu kehilangan zat besi karena pendarahan selama menstruasi. Nah, zat besi yang ada di dalam tubuh kita itu akan berkurang 2 kali lipat dibandingkan laki-laki. Nah, yang kedua ini kebiasaan makan yang kurang baik, seperti kurangnya asupan protein, asam folat, vitamin B12, dan zat besi. Nah, zat besi ini itu adalah penyebab utama dari anemia di Indonesia. Lalu apa saja sih akibat dari anemia? Nah, akibat dari anemia itu yang pertama, menurunnya kemampuan belajar, yaitu menjadi sulit untuk berkonsentrasi. Yang kedua ini ada menurunnya daya tahan tubuh seperti mudah sakit. Lalu yang ketiga ini terganggunya kegiatan sehari-hari, dan yang keempat ini memiliki resiko lebih tinggi mengalami masalah saat hamil dan melahirkan. Lalu bagaimana sih mencegah anemia pada remaja putri dan wanita usia subur? Jadi mencegah anemia pada remaja putri dan wanita usia subur itu bisa dilakukan dengan meningkatkan kebutuhan zat besi, yaitu dari makan makanan sumber zat besi yang bisa kita dapat dari sumber pangan hewani dan juga sumber pangan nabati. Nah, untuk sumber pangan hewani ini bisa kita dapatkan dari contohnya di ayam, kemudian dari daging sapi, telur ayam, ikan, dan sebagainya. Kalau sumber pangan nabati ini bisa kita dapatkan dari tempe, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran yang berwarna hijau. Lalu yang kedua ini dengan cara minum tablet tambah darah. Nah, untuk anjurannya ini 1 tablet sekali seminggu, lalu 1 tablet per hari selama masa haid. Lalu yang ketiga ini kita juga harus ditambah makan buah yang mengandung vitamin C seperti jeruk. Lalu mengapa remaja putri dan wanita usia subur perlu mengkonsumsi tablet tambah darah? Jadi tablet tambah darah ini berfungsi untuk menggantikan zat besi yang hilang selama menstruasi, yang dimana manfaatnya bisa mencegah kita terhindar dari penyakit anemia. Kemudian meningkatkan konsentrasi dan daya tahan tubuh, serta mengurangi resiko kematian ibu dan bayi lahir dengan berat badan rendah atau BBLR. Nah, terus di sini ada kandungan zat besi pada berbagai bahan makanan. Untuk sumber pangan hewani itu yang paling tinggi itu ada di daging ayam. Kemudian untuk di sumber nabati itu yang paling tinggi ada di jenis sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, dan lain-lain. Nah, pasti dari kita tuh banyak yang beranggapan pangan hewani tuh bikin gemuk gak sih? Ternyata tidak ya, kalau dikonsumsi dalam jumlah yang tidak berlebihan. Dan supaya kita tidak mengalami kegemukan, kita harus menghindari asupan kalori yang berlebihan seperti makan makanan junk food, goreng-gorengan, dan lain-lain. Kemudian kita juga harus melakukan aktivitas fisik yang cukup. Jadi teman-teman usahakan ya olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Itu pun juga kalau nggak males ya teman-teman ya. Terus
Selanjutnya ini ada 5 anjuran minum tablet tambah darah yang benar. Yang pertama itu minum tablet tambah darah 1 tablet dalam seminggu dan 1 tablet per hari selama menstruasi. Yang kedua diminum setelah makan. Nah, kenapa diminum setelah makan? Nah, ini jika kita minum dalam kondisi perut yang kosong, kita akan merasakan mual, terus habis itu perih di perut karena tidak ada asupan makan yang masuk ke dalam tubuh kita. Habis itu yang ketiga ini minum dengan air putih. Lalu yang keempat, jangan diminum bersamaan dengan air teh, susu, kopi. Nah, kenapa sih nggak boleh diminum dengan air susu, kopi, dan teh? Itu karena di susu ini kan mengandung fosfor, sedangkan di kopi ini mengandung tanin, dan di teh ini mengandung kafein, dimana minuman 3 macam ini tidak bisa diserap oleh obat tablet tambah darah. Di situ ditambah dengan mengonsumsi vitamin buah-buahan yang kaya akan vitamin C seperti jeruk agar memudahkan proses tablet tambah darah kita ke seluruh tubuh. Lalu di sini saya akan memaparkan video dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang pencegahan anemia bagi remaja putri. Bagaimana cara mengkonsumsi tablet tambah darah? Untuk mengkonsumsi tablet
kopi karena dapat menurunkan penyerapan zat besi dalam tubuh sehingga manfaatnya menjadi berkurang. Untuk meningkatkan penyerapan, sebaiknya kita mengkonsumsi tablet tambah darah disertai dengan asupan buah-buahan sumber vitamin C seperti jeruk, pepaya, mangga, jambu, dan lain-lain. Efek samping mengkonsumsi tablet tambah darah. Saat minum tablet tambah darah, terkadang timbul efek samping seperti perut terasa tidak enak, mual-mual, susah buang air besar, dan feses berwarna hitam. Untuk mengurangi efek samping, minumlah TTD setelah makan malam menjelang tidur. Jangan khawatir ya girls, efek samping yang terjadi tidak berbahaya, dan tubuh kita akan menyesuaikan sehingga efek samping akan berkurang dengan berjalannya waktu. Simpanlah tablet tambah darah di tempat yang kering, terhindar dari sinar matahari secara langsung. Jauhkan juga ya dari jangkauan anak-anak, dan setelah dibuka harus ditutup kembali dengan rapat. Tablet tambah darah dapat diperoleh di puskesmas, apotek, dan toko obat, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. Dibutuhkan juga peran orang tua, guru, dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi tentang manfaat PTD pada remaja putri. Girls, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah agar selalu dalam kondisi sehat dan terhindar dari anemia. Ingat ya, biasakan minum tablet tambah darah selama haid untuk mencegah anemia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, sebelum saya tutup penyuluhan ini, teman-teman udah saya kirimkan ya post-testnya. Nah, post-test ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui teman-teman tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi. Waktu untuk pengisian post-testnya sama seperti pengisian pretest, waktunya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara penyuluhan edukasi malam ini berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.